semua umat Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Sebab kita percaya tahun ini adalah tahun pembebasan. Akan banyak orang dibebaskan lewat kuasa firman Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak orang akan dibebaskan dari setiap belenggu Tuhan lewat hidup kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu agar kami mampu Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi
Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, naikkan syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kembali kami dapat beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau menyimak, kami mau mengerti dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Firman-Mu yang penuh kuasa, Engkau nyatakan atas kami. Kami siap mendengar di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang sangat baik. Kembali kita akan belajar tentang misi Tuhan Yesus di atas muka bumi, seperti yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 19. Kalau minggu kemarin kita telah belajar tentang pembebasan dari kemiskinan. Tuhan mau saudara dan saya mengalami kekayaan secara rohani, kekayaan secara jiwani, dan juga kekayaan secara jasmani, agar saudara dan saya boleh menjadi saluran berkat buat orang lain. Mari kita baca kembali Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kali ini kita akan belajar tentang pembebasan dari ketertawanan, pembebasan dari segala keterikatan, saudara. Tertawan artinya terjajah, terjerat, terperangkap, terikat, terpenjara. Orang yang terikat, orang yang dalam penjara, mereka tidak bebas, ya. Seperti bangsa Israel ketika ada di dalam tawanan di Mesir. Mereka jadi budak yang sekian lama, dan saudara hidupnya tidak bebas, ya. Orang yang terikat tidak bebas, orang yang terjerat tidak bebas. Saya berikan satu contoh. Kalau ketika saya terikat, ya, ini ada kabel yang ikat saya. Nah, saudara, ini orang yang terikat, ya. Makin banyak ikatannya, makin susah bergerak. Ini hanya sekedar contoh. Tangan saya banyak, nanti kalau kaki saya juga diikat lebih banyak lagi. Maka saudara, ikatan-ikatan ini membuat saya geraknya sangat terbatas. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, Tuhan mau membebaskan setiap umat Tuhan dari ketertawanan, dari belenggu, dari keterikatan. Ketika dilepaskan, saudara, saya lebih bebas bergerak, saya lebih bebas, saya lebih leluasa untuk melakukan sesuatu. Saudara, manusia yang berdosa itu tertawan oleh berbagai hal. Nah, kali ini kita akan belajar dari 4 hal yang seringkali membelenggu kehidupan manusia, membuat saudara dan saya tidak bebas, membuat saudara dan saya ada dalam himpitan, dalam kesulitan-kesulitan. Yang pertama, saudara, yang sering menawan kehidupan saudara dan saya adalah hawa nafsu daging kita. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, jelas sekali bahwa tiap-tiap orang tidak terkecuali dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan-keinginan yang tidak kudus memikat manusia. Keinginan-keinginan yang tidak suci, saudara, ya, membuat kita nyeleweng dari rencana daripada Tuhan. Nah, keinginan-keinginan itu kalau dibuai akan melahirkan dosa, dan dosa ketika sudah matang mendatangkan maut. Jadi betapa ruginya
ketika kita ada di dalam tawanan, ada di dalam keterikatan, ada di dalam jerat-jerat. Nah, saudara, kedatangan Yesus di atas muka bumi untuk membebaskan tawanan, untuk membebaskan belenggu, untuk membebaskan segala bentuk keterikatan. Manusia yang jatuh dalam dosa tanpa pertolongan Tuhan, mereka mencari jalannya sendiri, dan banyak hal yang akhirnya mengikat hidupnya, menawan hidupnya, tidak dapat melakukan sesuatu yang baik, apalagi saudara melakukan daripada kehendak Tuhan. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-26 menulis seperti ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Kalau kita membaca di kitab Roma pasal yang pertama ini, saudara, ini adalah perbuatan orang-orang fasik, orang-orang lalim yang menindas kebenaran, yang sengaja saudara menyimpang dari kepada kebenaran. Ya, mereka karena sudah menyimpang, melawan daripada Allah, melawan daripada kodrat ilahi. Ya, seharusnya pria dengan wanita, wanita dengan pria. Ya, kalau pria nikahnya juga dengan wanita. Ya, wanita harus nyari kalau nikah dengan pria, tetapi di sini saudara, wanita dengan wanita atau istri-istri telah meninggalkan, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Homoseksual dan lesbian yang hari-hari ini juga sedang marak, saudara, itu mendatangkan murka daripada Tuhan. Sodom dan Gomora dibakar Tuhan karena salah satunya adalah dosa homo dan lesbian. Hari-hari ini orang minta dimaklumi, bahkan minta diberkati. Jadi luar biasa menjijikkan di hadapan Tuhan, saudara. Ini adalah roh hawa nafsu yang telah merajalela, yang merasuk, merusak kehidupan manusia. Hawa nafsu daging. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, berbagai bentuk hawa nafsu kedagingan itu dicatat sebagai percabulan, hidup di dalam kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, saudara, hal-hal ini yang bentuknya adalah keinginan daging, keinginan atau nafsu daging, saudara, ini juga mengikat begitu banyak orang. Harus kita dibebaskan dari berbagai kecemaran, berbagai penyembahan berhala, ya, hal-hal yang merusak kehidupan. Rasul Paulus pernah mengatakan begini, saudara, di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 25. Ya, dia ungkapkan tentang pergumulan kehidupan ketika, ya, jadi kehidupan setiap kita ada pergumulan terus-menerus. Ya. Bunyinya demikian, saya bacakan dulu. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, kata Rasul Paulus, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah
oleh Yesus Kristus kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Saudara, siapapun kita manusia, ya kondisinya seperti yang diungkapkan Rasul Paulus ini, ingin berbuat baik tapi yang jahat dilakukan. Saudara, ya, Paulus mengalami ini. Taurat melarang ini, melarang ini, melarang ini. Saudara, seringkali kita ini kalau dilarang justru penasaran. Ya, kita tidak punya ketahanan. Contohnya, ya, kalau saudara pergi ke, dulu sempat ada kalau nggak salah di Ancol itu ya, ada satu tempat kita kunjung, ya, agak serem-serem gitu, ya. Terus ditulis satu pintu tertentu dilarang mengintip, ya, karena ada tulisan dilarang mengintip, justru orang pada penasaran ada apa, ya, pada rebutan untuk ngintip, kan lucu. Jadi di mana dilarang, di situ justru orang berbuat, ya. Demikian juga saudara, Taurat melarang ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, saudara. Tapi pelanggaran justru bertambah-tambah. Jadi Paulus katakan, aku manusia celaka. Jadi tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan Taurat. Andai kata bisa lakukan 9, yang satu gagal, dianggap gagal semua. Aku manusia celaka. Syukur, ya, bertemu dengan Yesus. Yesuslah penggenap Taurat. Saudara dan saya tinggal percaya, dan saudara dan saya dimampukan, dianggap mampu. Yang melakukan Yesus, kita tinggal percaya. Kesanggupan itu datangnya daripada Tuhan. Saudara dan saya tidak mampu melawan keinginan daging ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku diurapi Roh Kudus untuk melepaskan, membebaskan orang-orang yang ada di dalam tawanan. Saudara dan saya butuh bersama-sama dengan Tuhan, ya, Rohnya yang akan memampukan saudara dan saya, melepaskan saudara dan saya dari berbagai hawa nafsu daging ini. Kita berkemenangan di dalamnya. Galatia pasal 5 ayat 24 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara dan saya yang sudah menjadi milik Yesus, sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara dan saya menyatu dengan Yesus. Ya, saudara dan saya jadi satu dengan Yesus. Di mana saudara dan saya jadi satu dengan Yesus, ya, segala daging kita salibkan, hawa nafsu dan keinginannya kita salibkan. Terus kita mengingat bahwa kita sudah mati bersama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Jadi yang dibutuhkan adalah perenungan terus-menerus yang akan merubah cara berpikir kita dan cara pandang kita. Ya, yang jelas saudara dan saya yang sudah ada di dalam Yesus, saudara dan saya disatukan, dianggap benar, setelah diampuni semua dosa kita, dan Tuhan mau membebaskan kita dari berbagai keinginan daging, dari berbagai gejolak hawa nafsu yang membawa kepada kebinasaan. Saudara, itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara, ikatan-ikatan itu bisa dari adat istiadat. Ya, adat istiadat itu apa sih? Tata kelakuan yang turun-temurun dari generasi kepada satu generasi yang lain, yang diwariskan sehingga terintegrasi dengan pola perilaku masyarakat, ya. Etikat, budaya atau kebiasaan atau norma atau sistem nilai, tata cara hidup atau tradisi-tradisi yang dianut oleh suku-suku tertentu. Saudara, firman Tuhan katakan begini di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8.
Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Saudara, seringkali kita tidak sadari kembali ya, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma dalam kehidupan kita yang telah dianut oleh nenek moyang kita, karena dianggap itu memang seperti itu dan harus dilakukan. Saudara, seringkali tidak sadar itu juga telah mengikat kita, menjerat kita, membuat apa? Kita tidak bebas bergerak. Hati-hati dengan adat istiadat ya. Jangan sampai kita diikat atau terikat oleh adat istiadat. Di sini orang-orang Farisi lebih mengutamakan adat istiadat daripada kebenaran firman Allah. Ini bahaya sekali ya. Dan karena adat, saudara, di bangsa kita begitu banyak adat-adat yang masih dilakukan. Nah, saudara, saya tidak perlu nyebut suku mana, tapi semua suku punya adat kebiasaan. Pertanyaannya, apakah adat dan kebiasaan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah atau tidak? Atau justru menjerat, mengikat? Ya. Ada contoh adat tertentu, saudara, kalau mau kawin, mas kawinnya harus jumlah tertentu. Ya. Dan tidak kawin salah, kawin mas kawinnya belum cukup, akhirnya cari utang sana, cari utang sini. Sudah nikah sekian lama, bukannya menikmati kebahagiaan, tapi membayar utang mas kawin yang telah dilakukan pada masa pernikahan. Ya. Jadi tidak menikmati kebahagiaan, tapi justru mikirin utang, saudara. Jadi adat tertentu, kalau orang tua mati harus dibuatkan satu kuburan yang mewah, yang baik. Kalau belum punya duit ya nunda dulu, baru nanti. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita ini berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Ya, jadi jangan sampai tradisi, jangan sampai adat istiadat ini, saudara, kita menghambat kita, penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan, dan juga mempersulit kehidupan kita sendiri. Berbagai hal tentang adat istiadat, mari kita bercermin, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Rasul Paulus mengingatkan juga di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ada orang yang menghargai hari tertentu, itu hari yang baik. Saudara, semua hari adalah hari yang baik karena itu diciptakan Tuhan. Ya tentu ada hari yang ditetapkan juga untuk beribadah. Ya, kita dikasih hari yang pertama, hari libur. Tentu kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ya, tetapi saudara, kita tidak perlu berpegang pada hari tertentu. Ya, Tuhan memberkati semua hari. Jangan mengkeramatkan hari. Ya, membuat seolah-olah hari itu begitu berharga. Itu sebabnya memang ditetapkan oleh pemerintah kita, khususnya seperti Natal itu tanggal 25 Desember. Ya.
Jadi orang yang merayakan Natal pada 25 Desember ya puji Tuhan, memang itu hari merah, kita bisa pilih ibadah. Tapi juga hari yang lain tidak jadi masalah ya. Kita memperingati Yesus yang lahir. Yang utamanya, apakah saya memperingati hari itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Itu kuncinya, saudara. Jadi jangan sampai kita berpegang pada hari-hari, kita berdebat dengan hari-hari itu, dan kita tidak memuliakan Tuhan ya. Jadi mari kita berpikir jangan sampai adat istiadat mengikat hidup kita, dan kita tidak bebas, kita tidak merdeka, kita mengalami dijajah oleh apa, saudara? Oleh adat istiadat yang menyulitkan kehidupan kita ya. Yesus datang untuk membebaskan kita dari tawanan, membebaskan kita dari segala sesuatu yang mengikat, membuat kita tidak leluasa boleh melayani Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang suka menawan manusia, yang suka menjerat manusia, jelas sekali adalah roh jahat. Lukas 13 ayat yang ke-16 katakan begini, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Saudara, kalau kita membaca perikop di Lukas pasal 13 ini, wanita ini atau perempuan ini yang telah diikat oleh iblis 18 tahun, bayangkan saudara. Firman Tuhan katakan sampai bungkuk, saudara, jalannya bungkuk. Jadi betapa sengsaranya karena diikat oleh roh jahat. Roh jahat telah merusak berbagai tatanan kehidupan. Roh jahat telah merajalela dengan berbagai hal yang mengikat manusia. Ini yang paling banyak, saudara, yang kita perlu perhatikan. Ikatan-ikatan apa yang sedang dikerjakan oleh kuasa si jahat, biar disingkapkan, dan saudara dan saya, biar melalui kebenaran firman Allah ini, saudara dan saya mengalami kemerdekaan yang penuh. Amin, saudara. Di perjanjian lama menulis berbagai bentuk manifestasi roh jahat, saudara. Dikatakan ada roh cemburu. Bayangkan kalau suami istri cemburuan terus, istri di rumah cemburu terus, nelponin suaminya terus, gak bisa kerja, itu ikatan, saudara. Atau sebaliknya, suami cemburuan terus sama istrinya. Jadi roh cemburu, roh yang menimbulkan rasa sedih, hidupnya sedih, hidupnya terus tertekan. Roh dusta, gak ada hari tanpa dusta. Roh kekacauan, kacau pikirannya, kacau rumah tangganya, kacau pekerjaannya, kacau usahanya, kacau pelayanannya, kacau. Roh berbeban berat, lihat muka orang itu rasanya berat ya, itu sudah ada ya, jangan-jangan ada ikatan yang mengikat hidupnya. Roh putus asa, sedikit masalah putus asa, ini putus asa, bekerja putus asa, jadi nggak ada yang tuntas. Roh semangat yang pudar, nggak ada semangat, pudar semangatnya. Roh persundalan, roh perjinahan, roh najis, itu disebutkan manifestasi daripada roh jahat di kitab perjanjian lama. Di kitab perjanjian baru juga menulis, saudara, berbagai manifestasi tentang roh jahat ini. Tuhan Yesus dalam pelayanannya ya banyak sekali menemui roh-roh yang termanifestasi terhadap orang-orang ya. Roh bisu, jadi roh yang membuat orang bisu. Roh tuli, yang membuat orang tuli tidak mendengar. Roh kelemahan, hidup terus dalam kelemahan. Roh yang menyebabkan sakit, jadi sakit yang
menaun, sakit yang tidak bisa diobati, ya, yang aneh-aneh, itu berarti saudara ada kuasa si jahat di balik sakit itu. Roh tenung, roh penipu, roh ketakutan, roh kekeliruan. Jadi nggak wajar terus ketakutan, itu ada kuasa si jahat. Nggak wajar terus keliru melulu, saudara. Ini salah. Nggak wajar hampir terus menerus menipu. Jadi saudara, hal-hal yang tidak wajar kita perlu waspadai. Jangan-jangan ada roh jahat di dalamnya. Apalagi saudara, roh jahat juga memanifestasikan dirinya dari berbagai bentuk sakit penyakit. Artritis, yaitu radang persendian tulang, kanker, ayan, sakit kepala, penyumbatan pembuluh darah, asma, lumpuh atau pincang, sakit kepala, sinusitis, dan lain-lain. Sekalipun saudara, tidak semua sakit itu disebabkan oleh roh jahat, tapi juga bisa karena dosa. Firman Tuhan katakan di Mazmur, juga stamina kita yang lemah, pola hidup yang tidak benar, problem-problem emosi, dan lain sebagainya. Jadi saudara, tetapi mari kita menyimak sakit yang saya derita, apakah ini dari kuasa si jahat atau yang lain. Ya, kita mau mengalami kesembuhan. Kita rindu mengalami kesembuhan supaya apa? Kita terbebas dari berbagai tawanan atau keterikatan hidup kita. Roh jahat juga memanifestasikan dirinya dengan berbagai kondisi, ya. Tadi sudah disebutkan di depan, yaitu perzinahan. Ya, orang yang tidak bisa lepas dari perzinahan perlu diwaspadai. Ada roh jahat yang memanifestasikan dirinya melalui perzinahan itu. Kritik, nggak ada, hampir artinya hidup mengkritik melulu, saudara. Ini dikritik, pemerintah dikritik, tetangga dikritik, teman dikritik, iri hati, gosip, putus asa, pembunuhan, pemberontakan, agamawi, semua aturan-aturan, stres, kekerasan, rasa takut kepada tempat sempit atau tertutup, kecewa, fantasi atau khayalan, kebencian, masturbasi, onani, perilaku menyimpang, tertolak, mengasihi diri sendiri, bunuh diri, perdukunan, dan lain sebagainya. Ini ditulis oleh hambanya Derek Prince dalam bukunya Mengusir Setan-Setan. Ya, jadi di sana ditulis berbagai manifestasi roh jahat dalam kehidupan orang-orang yang perlu dibebaskan. Saudara. Matius 11 ayat 4 sampai 5 katakan begini. Ini adalah pertanyaan Yohanes Pembaptis. Murid Yohanes Pembaptis suruh nanya, apakah aku harus menunggu Mesias apakah betul kamu Mesias atau aku harus nunggu yang lain? Nah, Tuhan Yesus jawab begini, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan kata lain, kamu ngomong sama Yohanes, akulah Mesias itu, akulah yang diurapi itu. Buktinya apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara dan saya juga hari ini, saudara dan saya dengar firman Allah. Yesus yang diurapi Roh Kudus itu akan membebaskan saudara dan saya dari berbagai ikatan-ikatan,
apapun yang mengikat saudara dan saya, biar Tuhan berkenan membebaskan saudara. Ya. Hal yang keempat yang seringkali mengikat manusia adalah ajaran sesat. 2 Petrus 2 ayat yang pertama katakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sadar atau tidak sadar, saudara dan saya juga perlu waspada. Di hari-hari terakhir banyak guru-guru palsu yang saudara mengajar dengan isapan-isapan jempol, hanya mencari popularitas dan tidak memberitakan kebenaran. Bahkan dikatakan di sini saudara, mereka mengajarkan sesuatu yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Hati-hati saudara, biar kita tetap setia dengan ajaran-ajaran berdasarkan firman Allah. Ya, jangan hanya yang menyenangkan telinga kita, itu membahayakan sekali. Supaya apa? Kita jangan diseret. Ya, ajaran sesat membuat apa? Kita disimpangkan, dijauhkan dari rencana Tuhan. Saudara, biar kita hati-hati di hari-hari ini. Yang jelas di akhir zaman, guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat begitu banyak. Bagaimana saudara dan saya mengerti itu sesat? Saudara, kita mengerti ketika saudara dan saya tumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Ya. Sama dengan kalau saya tanya jam saya asli atau tidak, saya juga nggak ngerti. Tapi tukang jam dia akan ngerti, karena mereka bergelut di jam itu dan dia ngerti yang palsu dan yang asli. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, ya, tumbuh di dalam kebenaran firman Allah, begitu ada yang palsu, roh kita akan berbicara, itu tidak benar. Karena Roh Kudus akan menuntun kita dalam setiap kebenaran. Paulus kepada Timotius menasihatkan begini, ya, ada orang-orang yang memang sudah mengikuti ajaran sesat, tapi juga diberi kesempatan agar mereka bertobat. Ya. Paulus menasihatkan begini, jadi harapan kita, mereka bisa sadar kembali dan bisa lepas dari jerat iblis. Ajaran sesat itu, ya, adalah jerat iblis. Karena bukan secara kebetulan orang-orang mengikuti ajaran sesat, tetapi mereka ditipu dan diikat oleh iblis supaya apa? Mereka menjadi kaki tangan iblis. Jadi kita berdoa juga untuk orang-orang yang disesatkan oleh ajaran, agar mereka tidak dipakai oleh si jahat, tapi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus yang diurapi Roh Kudus akan memerdekakan saudara dan saya, membebaskan saudara dan saya. Kalau Yesus memerdekakan, maka saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka, saudara. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu akan membebaskan setiap saudara dan saya dari berbagai belenggu, dari berbagai ikatan, dari berbagai tawanan, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Apapun saudara yang saudara alami, mari kita sadari ada apa di dalam hidup saya. Apakah saya
tertawan atau terikat oleh hawa nafsu daging, ya, emosi-emosi, problem-problem emosi, dan berbagai hal? Apakah saya terikat oleh adat istiadat, saya lebih agungkan daripada kebenaran firman Allah? Ya, saudara yang tahu, apakah ada roh jahat yang sedang mengikat, menawan kehidupan? Dan apakah ada ajaran sesat yang sempat masuk dalam kehidupan, yang menjauhkan kita daripada rencana Tuhan? Tuhan akan pulihkan setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa surga, kami datang kepadamu, naikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk kedatanganmu di atas muka bumi, untuk membebaskan segala tawanan. Tuhan, Engkau tahu dimanapun anak-anakmu yang dengar firman-Mu. Bebaskan kami Tuhan dari berbagai ikatan, berbagai belenggu, berbagai tawanan yang membuat kami tidak bisa bergerak. Tuhan, berapa banyak Tuhan kami mengalami ditawan oleh hawa nafsu kami. Seperti pengakuan Paulus, aku mau melakukan yang baik tapi yang jahat. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan, biar roh-Mu Tuhan memampukan setiap kami, membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami juga kalau ada Tuhan kami mengagungkan adat istiadat, tradisi-tradisi lebih daripada firman-Mu. Engkau terangi hati kami agar kami juga mengalami kemerdekaan. Tuhan, berapa banyak anak-anak-Mu yang terikat oleh kuasa si jahat. Saat ini demi nama Yesus, Engkau telah menghancurkan pekerjaan iblis di atas kayu salib. Engkau sekali menang untuk selama-lamanya. Kami bebaskan di dalam nama Yesus. Biar setiap kami mengalami kelepasan itu Tuhan, mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan yang daripada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Juga Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami Tuhan ikatan karena ada pengajaran-pengajaran palsu yang pernah merasuk dalam pikirannya, kami berdoa di dalam nama Yesus, terangi Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Kami mau kembali kepada-Mu, biar kami mengalami damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau datang untuk membebaskan tawanan. Kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu yang tertawan Tuhan, kami dibebaskan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk berita kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu membebaskan kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami mau bersukacita Tuhan karena kebebasan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang sangat dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedangkan tangan saudara, siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 87700052204. Terima kasih, Tuhan memberkati.